Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam firman hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan bagi kami, dan di dalam segala situasi kami percaya akan kemurahan-Mu. Berkati kami pada hari ini dengan firman-Mu, agar firman itu menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 16. Dan kita akan melihat satu ayat saja di ayat 9 yang berkata demikian. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika melihat orang-orang tertentu dengan gaya hidup yang sepertinya mustahil akan membuka hati menerima Injil? Belum lagi orang-orang tersebut cukup berpotensi untuk menolak bahkan mencelakai kita jika kita tetap memberitakan tentang Yesus. Akankah kita tetap bersedia menyaksikan Kristus untuk mereka? Atau jangan-jangan pikiran kita sudah terlebih dahulu berkata, tidak usah, lihat saja orangnya seperti apa, ia pasti tidak mau terima. Saudara, kota Korintus yang didatangi oleh Paulus pada waktu itu adalah kota yang penuh dengan praktek percabulan. Seks bebas disuarakan tanpa rasa bersalah. Bahkan mereka mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang demikian. Salah satu istilah mereka yang terkenal adalah Korinthiasestai, yang secara harafiah diartikan hidup seperti orang Korintus hidup. Ini menjadi salah satu bukti betapa bobroknya moral mereka. Selain itu, ada juga istilah perempuan Korintus yang berkonotasi sebagai perempuan amoral. Mereka juga menyembah Dewi Afrodit atau yang dikenal dengan nama Dewi Cinta, yang kuil-kuilnya menjadi tempat pelacuran. Tentu saja, hal ini membuat praktek percabulan berkembang pesat di kota itu. Dengan keadaan yang seperti ini, Injil yang akan dibawakan oleh Paulus tentu saja bukan kabar baik untuk mereka, tetapi ancaman yang hanya akan mengganggu kesenangan mereka. Melihat kondisi tersebut, Paulus sangat beralasan untuk pesimis dalam memberitakan Injil, dan bisa saja dia berkata dalam hatinya, untuk apa diinjili? Mereka tidak akan terima. Lihat saja hidupnya seperti apa. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Paulus terus memberitakan tentang Yesus. Di awal perjalanannya, Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla, sesama orang Kristen yang pekerjaannya adalah sama-sama pembuat tenda. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tentang Yesus Kristus. Dalam selang waktu tertentu, akhirnya Silas dan Timotius juga datang dari Makedonia. Tim penginjilan ini menjadi semakin kuat dan Paulus semakin tertolong untuk memberitakan Injil. Akan tetapi Injil yang mereka bawakan ternyata mendapat respon yang kurang baik, khususnya dari pihak orang-orang Yahudi. Mereka malah dimusuhi. Hanya beberapa saja yang akhirnya mau bertobat dan menjadi orang percaya, seperti Titus Justus dan Crispus, kepala rumah ibadat beserta seisi rumahnya. Melihat kekerasan hati orang-orang Yahudi, maka Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan memutuskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain yang bukan Yahudi. Hasilnya sangat mengesankan. Orang-orang Korintus yang dilihat dari gaya hidupnya secara logika akan mustahil untuk diinjili, ternyata mereka malah membuka hati untuk menerima Yesus. Suatu respon yang berbeda dengan sebagian besar orang-orang Yahudi yang akhirnya malah mendakwa Paulus. Saudara, kita tidak akan pernah tahu seperti apa respon seseorang terhadap Injil yang kita beritakan sebelum kita benar-benar memberitakannya. Karena itu, mari kita memberitakan Injil dengan setia tanpa terburu-buru memberikan penghakiman kalau orang itu pasti tidak akan mau terima. Beritakan saja, karena saat Roh Kudus mulai bekerja, tidak ada pintu yang terlalu sulit untuk dibuka dan tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Jangan takut, teruslah beritakan firman dan jangan diam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Buatlah kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang setia di tengah-tengah dunia yang menolak dan tidak menginginkan Engkau. Biarlah hidup dan perkataan kami menjadi kesaksian agar dunia tahu siapa Yesus yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.